Dia ini kemudian bertanya sambil mengelus pundak si Sari. "Emang ada apa, Dek? Kamu ini takut apa? Tadi anakmu juga rewel, Mas. Kemudian aku gendong. Dan ketika aku gendong, aku itu dengar suara dari dapur seperti orang jalan. Ketika aku ke dapur itu nggak ada siapa-siapa. Pas aku mau balik ke kamar, tiba-tiba pintu dapur ke arah ruang tengah itu seperti tertutup sendiri dan suaranya keras. Di situ kemudian Dodo ini melihat istrinya sedang berdiri, tapi wajah dari istrinya itu bukan si Sari, tapi seperti wajah dengan raut muka itu seperti tua, walaupun tubuhnya ini tubuhnya si Sari dengan pakaian yang dia pakai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Kisah mistis kali ini datang dari salah seorang teman. Dia menceritakan kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama, tapi aku baru saja merekod untuk menceritakan ulang kisah dari salah seorang temanku ini. Namanya ini Widodo, panggilan akrabnya si Dodo. Aku dan Dodo ini pernah kita ini pernah kerja bareng waktu itu di percetakan lah. Dan hanya beberapa bulan setelah itu aku kerja di tempat lain. Sedangkan si Dodo ini masih melanjutkan pekerjaan di tempat itu. Lama tak ada kabar, ternyata si Dodo ini dia pindah kerja. Dia mengabari kalau sudah dapat pekerjaan di kota, salah satu kota di Jawa Timur. Di sana dia ini kerja jadi office boy atau cleaning service, petugas kebersihan di sebuah kantor yang cukup besar. Kita hanya berkomunikasi sesekali waktu. Dan pada suatu hari si Dodo ini ngabari kalau dia akan segera menikah. Dan kebetulan waktu itu dia ini nikahnya di pas aku bisa libur. Kemudian aku sempat datang ke pernikahan si Dodo. Yang awalnya itu aku kaget. Loh, kok istrinya ini bukan pacarnya dulu? Dan si Dodo ini kemudian menceritakan sebuah kisah yang cukup menyedihkan lah. Jadi Dodo ini pernah mempunyai pacar namanya itu Dewi. Mereka ini pacaran sudah beberapa tahun. Bahkan aku cukup kenal dengan si Dewi itu. Tapi ternyata ketika si Dodo ini kerja di kota, si Dewi ini kemudian dijodohkan oleh orang tuanya dan Dewi mau. Waktu itu si Dodo ini kecewa berat. Dan kemudian selang beberapa bulan, si Dodo ini mengenal seorang perempuan dan perempuan ini dikenalkan oleh salah seorang temannya si Dodo juga. Hanya pacaran dan kenal 3 bulan, akhirnya si Dodo ini memutuskan untuk menikah dengan perempuan itu. Perempuan yang berasal dari kampung, anaknya ini kalem, lugu, ngomongnya itu halus banget. Namanya ini si Sari. Jadi setelah Dodo menikah dengan Sari, belum beberapa lama si Dodo ini kembali ke kota karena cutinya itu habis. Dan dia ini cerita kalau Sari ini nggak mau ikut ke kota karena dia itu sudah terbiasa hidup di desa, apalagi dia ini cuma 2 bersaudara, sedangkan dia anak perempuan satu-satunya. Kemudian si Dodo ini mengalahi lah, dia pulang pergi dari kota ke rumahnya si Sari itu seminggu sekali. Jadi setiap Sabtu sore si Dodo ini pulang, kemudian di hari Senin pagi dia kembali lagi ke kota, ke tempat kerjaannya yang jaraknya itu cukup lumayan jauh. Kalau kendaraan lancar, dia ini berkendara menggunakan sepeda motor itu 2 jam lebih. Kemudian setelah pernikahan mereka ini berlangsung 1 tahun lebih, akhirnya si Dodo ini dikaruniai seorang anak perempuan. Walaupun si Dodo ini pernah cerita ke aku kalau nanti semoga dia ini punya anak lelaki, tapi takdir memberikan titipan atau sebuah amanah
seorang anak perempuan. Ketika anak perempuannya ini sudah lahir dan berusia beberapa bulan, si Dodo ini bilang ke Sari, "Dik, mbok ya kamu ikut ke kota, temanin aku. Kalau aku harus bolak-balik terus ini capek, aku juga pengen lihat anakku." Tapi si Sari ini bilang, kalau anaknya itu masih kecil, dia ini masih kerepotan untuk merawatnya, apalagi di kota nanti dia ini nggak pandai bergaul, nggak ada yang dikenal, apalagi di sana itu nggak ada saudara. Akhirnya Dodo ini ngalah lagi. Dia ini bilang, ya sudah, kalau anak kita sudah agak besar, nanti kita ke kota saja. Kamu nggak kasihan sama aku tak? Dan waktu itu ternyata mertua atau ibunya si Sari ini mendengar. Dan ibunya ini juga bilang kepada si Sari, ya sudah, nanti kalau anakmu sudah agak besar, kamu ikut suamimu. Kasihan dia, masa cari uang terus, nggak ada yang masaki. Si Sari ini memang sifatnya itu, dia itu kayak introvert. Jadi si Sari ini jarang bergaul karena kebiasaannya itu di kampung hanya kenal dengan orang-orang sekitar situ saja. Jadi dia ini kenal teman-temannya atau tetangga-tetangganya yang memang sudah dia tahu sejak dia kecil. Dan si Sari ini belum pernah seperti kerja di luar daerah, itu nggak pernah sama sekali. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya si Sari ini mau diajak untuk tinggal di kota. Dan selama bekerja di kota, ternyata si Dodo ini tinggal di sebuah tempat kontrakan atau tempat kos yang berpetak-petak. Di sana itu jumlah pintunya atau jumlah tempat kontrakannya ini cukup lumayan banyak. Ketika Sari baru sampai di sana, dia ini yang awalnya merasa agak canggung, tapi setelah mengenal beberapa tetangga tempat kosnya ini, dia senang. Orangnya itu ramah-ramah karena sesama perantau lah yang bekerja di daerah tersebut. Dodo mulai merasa tenang. Jadi ketika dia setelah selesai kerja, dia bisa langsung menengok anak dan istrinya. Semangat kembali muncul. Dodo pun akhirnya yang setiap kerja itu di pagi hari jam 7 sampai jam 4 sore. Dia ini berinisiatif untuk mencari tambahan pekerjaan. Untuk mencari tambahan penghasilan karena dia pengen nyenengin anak dan istrinya ini. Akhirnya si Dodo ini daftar menjadi ojek online lah. Waktu itu awal-awal rame pekerjaan sebagai ojek online. Jadi ketika dia pulang dari pekerjaan utamanya sebagai office boy, dia ini singgah dulu ke rumah. Nah, setelah maghrib atau kadang setelah isya, dia ini kemudian memutuskan untuk menjadi tukang ojek online tersebut. Beberapa bulan mereka hidup bareng di sebuah kontrakan itu. Nah, si Sari ini bilang kalau lama-lama kok dia ini nggak nyaman karena di tempat itu terlalu ramai. Jadi kadang dia itu pengen istirahat, atau ketika anaknya ini sedang tidur, tiba-tiba suara di kanan kiri kadang di depan itu sangat berisik sekali, karena mayoritas yang tinggal di kontrakan tersebut merupakan mereka yang sudah berkeluarga. Nah, si Sari ini kemudian bilang kepada si Dodo, "Mas, mbok ya coba cari tempat kontrakan itu yang agak sepi, jangan yang berdempet-dempet kayak gini. Aku tuh nggak seneng terlalu rame." Nah, si Dodo ini kemudian bilang kepada si Sari, "Ya sudah dik, nanti mas tak coba tanya-tanya dulu. Kita cari tempat kontrakan, kalau bisa di daerah kampung saja." Di pikiran Dodo waktu itu, dia pengen mencari tempat yang satu rumah walaupun tak terlalu besar, karena dia menyesuaikan dengan pemasukan dia yang memang kebutuhan hidup untuk di kota itu jauh berbeda dengan ketika mereka tinggal di desa. Akhirnya Dodo ini sempat tanya kepada teman-teman kerjanya, tapi mereka memberi rekomendasi itu tempat yang rata-rata harga kontrakannya itu mahal, yang menurut Dodo itu cukup berat. Nah, hanya beberapa hari kemudian Dodo ini memang mempunyai sebuah tempat pangkalan. Di sana itu ada sebuah komunitas ojek online yang jumlahnya memang tak terlalu banyak.
Jadi di situ Dodo ini sempat curhat dengan beberapa temannya supaya kalau mereka ini ada info sebuah rumah kontrakan yang tak terlalu besar dan kalau bisa itu posisinya jauh dari jalan, agak di dalam kampung yang agak sepi, karena istrinya ini memang tidak terlalu suka dengan keramaian, sebuah kebiasaan yang biasa dia rasakan di kampung dulu. Temannya pun menyanggupi. Beberapa hari kemudian salah seorang temannya si Dodo ini bilang kepada Dodo, "Do, aku dapat info. Jadi ada saudaraku, dia bilang kalau dia itu tahu sebuah rumah. Nah, rumahnya ini seperti yang kamu pengen. Aku sudah tahu alamatnya. Kalau bisa sore nantilah kita ke sana." Dan waktu itu memang di hari Minggu. Jadi Dodo ini narik ojek itu sejak pagi hari karena pekerjaan utamanya itu libur. Dan di sore hari si Dodo ini kemudian bersama temannya. Nah, lokasinya ini memang berada di daerah kampung lah, di pinggiran kota tersebut, agak masuk ke sebuah gang. Kemudian mereka ini tiba di sebuah rumah. Nah, temannya ini bilang, "Rumah itu loh yang warna hijau itu." Di situ Dodo melihat sebuah rumah. Rumahnya ini memang terlihat sederhana. Nah, Dodo ini bercerita kalau rumah itu seperti bangunan tahun 80-an. Sebuah bangunan yang cukup lama terlihat dari model dan bangunannya. Dan di depannya memang ada sebuah tulisan. Yang waktu itu tulisannya rumah ini dikontrakkan. Tapi tidak ada nomor HP untuk menghubungi tersebut. Kemudian si Dodo ini tanya kepada temannya tadi, "Loh, pemilik rumahnya itu di mana?" Nah, akhirnya temannya ini mengajak si Dodo. Mereka akhirnya datang ke sebuah bengkel lah waktu itu. Bengkel motor itu berada di pinggir jalan. Jadi temannya ini merupakan langganan di bengkel tersebut. Kemudian mendapatkan info dari pemilik bengkel itu. Nah, pemiliknya ini masih muda dia. Kemudian si Dodo ini bertanya apa rumah yang ada di dalam itu benar dikontrakan. Nah, pemiliknya ini pun bilang seperti dia itu senang. "Iya mas, rumah itu dikontrakkan. Itu rumah peninggalan almarhum nenek saya. Kalau masnya minat, nanti biar saya kasih tahu ibu saya." Nah, si Dodo ini kemudian tanya, "Kontrakan itu bulanan atau tahunan mas?" Nah, kalau soal harga nanti bisa bilang sama ibu saya mas. Soalnya rumah itu sudah lama tidak ditempati. Akhirnya si Dodo ini diberikan nomor HP ibu dari pemilik bengkel tadi. Dan disuruh menghubungi ketika sore nanti atau malam hari. Di malam itu akhirnya si Dodo menghubungi nomor tersebut. Dan diangkat oleh seorang wanita, ibu-ibu lah. Ibu-ibu pun itu bilang kalau rumah itu merupakan rumah dari almarhum ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan ahli warisnya itu sebenarnya ibu ini bersama adiknya, tapi adiknya ini berada di luar kota. Awalnya rumah itu memang sengaja dikosongkan supaya ketika adiknya itu pulang bisa tinggal di tempat itu atau singgah di tempat itu. Tapi karena lama kelamaan adiknya ini juga jarang pulang, jadi kondisi rumah itu kotor karena nggak ada yang merawat atau meninggali. Dan ibunya ini kemudian bilang kalau seandainya rumah itu dikontrakan bagaimana. Nah, si adiknya ini menyetujuinya. Kemudian si Dodo ini tanya, "Berapa bu?" Dan ibunya ini bilang kalau harganya itu segini, yang menurut Dodo waktu itu harganya ini murah, jadi terjangkau. Dan akhirnya Dodo ini bilang kalau mau berdiskusi dengan si Sari dan keesokan harinya akan mengabari. Dan keesokan harinya si Dodo ini kemudian datang lagi ke bengkel tersebut. Dan di sana kebetulan sudah ada janjian dengan si ibunya. Dodo pun diantarkan ke rumah tersebut. Ketika rumah ini dibuka, kondisi di dalam itu memang kotor. Banyak sarang laba-laba dan debu karena rumah ini memang lama tidak disinggahi apalagi dibersihkan. Tapi perlengkapan dalam rumah tersebut itu masih utuh. Seperti ada lemari, ada ranjangnya walaupun tidak ada kasur di dalam itu. Sedangkan di belakangnya itu juga ada dapur yang masih bisa digunakan. Tapi masalahnya kamar mandinya ini berada di luar rumah.
Awalnya si Dodo ini tidak mempermasalahkan tentang kamar mandi yang ada di luar. Nah, setelah itu ada harga yang disepakati. Tapi si Dodo yang memang belum gajian, dia ini hanya sanggup membayar separuh dan akan dilunasi ketika di akhir bulan. Ibunya ini pun tidak keberatan. Beliau hanya berpesan supaya rumah ini dirawat dan dibersihkan. Jadi di saat itu akhirnya Dodo deal menggunakan rumah itu untuk dikontrak. Keesokan harinya si Dodo ini mengajak Sari bersama anaknya untuk pindah ke tempat itu. Barang yang dibawa pun juga tak terlalu banyak. Nah, setelah si Sari ini tahu sebuah rumah yang berada di tempat yang agak sepi, dia ini senang di kondisi seperti yang dia lihat pada waktu itu. Di malam pertama, tidak ada hal yang aneh awalnya. Hanya saja waktu itu si Sari ini susah tidur. Dan ketika si Dodo ini bangun melihat istrinya ini masih terjaga, dia ini tanya, "Loh, Dek, kok nggak tidur? Ini lo sudah malam." "Enggak, Mas, nggak apa-apa. Mungkin rasa aku ini belum nyatu dengan suasana tempat baru kita. Tapi ya sudah, Mas, tidur saja karena besok kerja. Nanti aku juga lama-lama tak tidur." Malam pertama berlalu dengan biasa. Kemudian si Dodo di pagi harinya ini pamit berangkat kerja. Dan di sore hari dia ini pulang. Waktu itu Sari ini bilang, "Mas, mbok ya nanti nggak usah ngojek. Temanin aku, soalnya kok perasa aku ini nggak enak. Anakmu dari siang tadi ini kok nangis terus. Tapi aku lihat badannya dia ini nggak sakit. Tapi dia ini kok nangis terus. Jadi seharian itu cerewet banget. Coba nanti Mas temanin ya. Siapa tahu ada apa-apa kan aku ini nggak sendirian." "Loh, maksudmu itu ada apa-apa? Kenapa tuh? Apa ada yang ganggu? Apa ada tetangga yang kesini tadi?" "Enggak kok, Mas, nggak ada orang kesini. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ngojek, Mas, sambil istirahat, nanti aku masakin." Akhirnya Dodo di malam itu nggak keluar ngojek, dia tinggal di rumahnya saja. Sekitar jam 9 malam, dia ini melihat anaknya itu tidur nggak nyenyak, kemudian tiba-tiba nangis. Dodo pun menggendong anaknya itu, berada di ruang tengah. Sedangkan si Sari ini istirahat karena mungkin dia kecapean. Lama si Dodo ini menggendong, tiba-tiba anaknya sudah mulai tidur. Dan ketika tidur, si Dodo ini menaruh lagi anaknya ini di samping ibunya di kamar tidur. Tak beberapa lama, anaknya ini nangis lagi. Dan waktu itu kemudian ganti Sari yang menenangkan si anaknya ini. Cukup beberapa lama, akhirnya anaknya ini kembali tidur. Di malam itu, anaknya ini nangis 3 kali. Bahkan nangisnya itu sangat kencang sekali. Ketika si Sari sudah mulai perasaannya itu agak sedikit lelah, dia ini bilang kepada si Dodo, "Mas, aku kok ngerasa nggak betah tinggal di tempat ini." Nah, si Dodo yang mendengar si Sari bilang seperti itu, dia ini langsung marah. "Loh, Dek, kamu ini maumu itu bagaimana? Kemarin di tempat kos rame kamu nggak betah. Mas nyarikan di tempat seperti ini kamu juga nggak betah. Apa kita balik kampung saja?" Nah, kemudian Sari ini hanya diam. Di malam kedua, suasana agak sedikit nggak enak karena ada pertengkaran di antara mereka. Kemudian keesokan harinya, si Dodo ini kembali seperti biasa. Sore hari kemudian dia ini pulang. Nah, pada waktu itu, si Sari ini kembali bilang kepada Dodo, "Mas, nanti nggak usah ngojek ya, temanin aku. Ada apa lagi sih, Dek? Kok kamu ini lama-lama kok ngerepotin? Aku ini cari tambahan supaya kita juga bayar rumah sambil memenuhi kebutuhan hidup kita sekeluarga." Nah, si Sari ini kemudian membentak si Dodo, "Mas, aku ini takut, bener-bener takut. Kamu ini takut kenapa?" Di situ mereka ini cekcok, seperti ada pertengkaran. Pada akhirnya si Dodo ini agak merendahkan nada suaranya. Dia ini kemudian bertanya sambil mengelus pundak si Sari, "Emang ada apa, Dek? Kamu ini takut apa?"
tadi anakmu juga rewel mas. Kemudian aku gendong, dan ketika aku gendong aku itu dengar suara dari dapur seperti orang jalan. Ketika aku ke dapur itu nggak ada siapa-siapa. Pas aku mau balik ke kamar, tiba-tiba pintu dapur ke arah ruang tengah itu seperti tertutup sendiri dan suaranya keras. Di situ aku kaget. Makanya aku menutup pintu kamarku, bahkan aku kunci. Dan waktu itu sekitar jam 2 siang. Tapi ketika aku di dalam kamar, tiba-tiba aku tuh dengar suara langkah kaki itu di sini, tepat di ruang tamu ini. Dan aku bener yakin pintu depan itu sudah aku tutup. Jadi aku nggak ngira kalau di dalam rumah ini ada orang. Pada akhirnya si Dodo ini seperti mengerti sesuatu. Nah, si Dodo ini kemudian bilang ke Sari, ya sudah di malam ini kita istirahat saja. Nanti soal keputusannya kita pikir besok. Nah, di malam itu Dodo ini terjaga. Dia sempat menemani istri dan anaknya tidur. Tak beberapa lama, sekitar hampir tengah malam, si Dodo ini keluar. Dan Dodo ini pernah belajar di sebuah perguruan. Jadi dia agak sedikit mengerti tentang hal-hal gaib. Kemudian Dodo ini bercerita kalau dia akan melakukan sebuah ritual di rumah itu untuk mengetahui jenis atau bentuk apa yang tinggal di tempat itu. Karena si Dodo ini yakin setiap bangunan rumah atau bangunan apapun itu ada penghuninya. Jadi dia ingin tahu penghuninya ini jenis yang baik atau jahat. Jadi dia itu pengen tahu kalau penghuninya makhluk yang ada di dalam rumah itu, dia ini menjaga rumah itu atau justru mengganggu penghuninya. Nah, akhirnya di malam itu Dodo melakukan ritual. Sebelumnya, si Dodo ini menutup dan mengunci pintu kamarnya itu dari luar supaya nanti istrinya ini tidak bangun. Tapi baru saja si Dodo ini keluar, tiba-tiba istrinya mengetok dari dalam. Dan akhirnya Dodo pun membukakan pintu itu. Istrinya ini bertanya, loh mas kenapa kok dikunci dari dalam, dari luar? Kamu ini mau ngapain? Akhirnya Dodo pun menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Di situ istrinya ini memang sudah mengerti perilakunya si Dodo. Istrinya pun mengiyakan dan kemudian dia masuk lagi untuk tidur bersama anaknya. Di malam itu awalnya Dodo berkeliling rumahnya, dan setelah berkeliling beberapa kali dia ini menutup semua pintu, jendela, dan memastikan semuanya ini terkunci. Dodo kemudian duduk tepat di lantai di dalam ruang tamu di rumah tersebut. Nah, akhirnya si Dodo ini menyalakan 3 buah dupa. Setelah itu dia melakukan sebuah ritual dari ilmu yang pernah dia pelajari di masa lalu. Ritual dan amalannya ini dilakukan tak terlalu lama, hanya sekitar 15 menit. Nah, waktu itu tiba-tiba Dodo yang melakukan ritual sambil duduk bersila dan menutup kedua matanya. Dia ini tiba-tiba merasa kalau ada angin yang masuk. Jadi dia ini merasa terkena angin. Kemudian tiba-tiba si Dodo ini merinding. Nah, tak beberapa lama kemudian ada sesuatu itu jatuh dari atas dan tepat di samping sebelah kiri depan dari si Dodo tersebut. Nah, Dodo pun kemudian membuka matanya. Dia ini melihat sebuah rambut seperti konde. Jadi rambut ini berbentuk melingkar dan menggumpal. Nah, Dodo kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri bahkan ke atas. Dan dia tidak melihat siapapun di situ. Dodo pun sempat memegang rambut yang ada di depannya ini seperti sebuah konde, tapi rambutnya ini kasar sekali. Di situ Dodo sudah mengerti kalau ini merupakan sebuah keanehan. Dan tak beberapa lama, tiba-tiba kamar dari tempat istrinya itu terbuka, dan terbukanya itu cukup keras sekali. Di situ kemudian Dodo ini melihat istrinya sedang berdiri, tapi wajah dari istrinya itu bukan si Sari,
tapi seperti wajah dengan raut muka itu seperti tua, walaupun tubuhnya ini tubuhnya si Sari dengan pakaian yang dia pakai tadi. Yang aneh adalah rambutnya ini seperti acak-acakan. Nah di situ Dodo sempat mundur beberapa langkah karena dia ketakutan dengan wajah itu. Akhirnya si Dodo ini kembali melakukan amalannya tadi untuk melindungi dirinya, dan kemudian dia melihat ke arah rambut yang seperti gelungan tadi atau seperti kundi. Ternyata rambut itu kemudian sudah hilang. Si Dodo kemudian melihat lagi ke arah istrinya, dan ternyata yang di depannya ini sudah wujud dari si Sari. Waktu itu si Sari ini tanya kepada si Dodo, "Mas, kamu kenapa? Apa yang kamu lihat, Mas?" Nah, Dodo kemudian langsung berdiri dan mendekati istrinya atau si Sari ini. Setelah itu Dodo ini bilang kepada istrinya, "Dek, ayo malam ini kita keluar dari rumah ini, kita nginap di temanku. Kamu ambil pakaianmu seadanya saja, dan kemudian gendong anak kita, aku tak ngeluarin motor." Duh, emang ada apa, Mas? Kenapa? Sudah, kamu gak usah nanya, kita keluar dulu dari rumah ini, nanti di jalan aku ceritakan. Di situ Sari ini langsung gopoh. Dia mengambil jaket, tasnya, dan kemudian gendong anaknya mereka yang sedang tidur. Nah, setelah itu si Dodo ini mengeluarkan motornya. Setelah memastikan pintunya dikunci, dia ini membonceng si Sari bersama anaknya. Setelah keluar dari area gang tempat tinggalnya itu, sampai di jalan raya, si Dodo ini berhenti. Kemudian dia ini terlihat menelpon salah seorang temannya di malam itu. Jadi Dodo ini menelpon teman kerjanya, seorang laki-laki, dan dia ini bilang kalau mau ke sana dan mau numpang semalam nginep di rumah tempat temannya itu. Dan temannya si Dodo ini pun mengiyakan. Nah di situ Sari ini sempat bertanya, "Kenapa, Mas? Apa yang kamu lihat?" Nah Dodo ini sedikit menceritakan kalau tadi di tempat tinggal atau kontrakan mereka itu memang ada sosok, dan sosoknya ini cenderung jahat karena mengganggu kita. Makanya beberapa hari anakmu ini cerewet. Dan Dodo pun juga bilang kalau suasana di dalam rumahnya itu kalau malam hawanya ini kenapa panas, walaupun mereka sudah menggunakan kipas angin. Nah Sari pun mengiyakan apa yang dikatakan si Dodo. Kadang dia ini mengalami kegerahan walaupun dalam posisi waktu itu hujan. Nah sesampainya di rumah temannya, si Dodo ini kemudian dipersilahkan masuk. Kebetulan temannya ini sudah memiliki rumah sendiri. Di situ kemudian Dodo menceritakan apa yang terjadi di tempat kontrakannya itu. Dan temannya ini pun bilang, "Ya sudah, kamu sementara nginap di sini, nggak usah lah semalam. Sehari, 2 hari, atau 3 hari nggak apa-apa. Kalau kamu takut di tempat kontrakanmu itu. Soalnya memang aku itu percaya kalau rumah yang lama nggak dihuni, apalagi kita itu nggak tahu sebelumnya rumah ini sejarahnya itu apa. Aku juga sempat heran, kamu kok dapat rumah kontrakan itu kok murah sekali. Tapi aku nggak berani nanya waktu itu." Nah, setelah berpikir di malam itu dan sempat diskusi dengan Sari dan temannya, akhirnya si Dodo ini memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak di rumah tersebut. Karena dia ini tidak tega harus meninggalkan anak dan istrinya di kondisi ketakutan. Apalagi dia terbebani juga ketika kerja nggak tenang, dan kalau malam nggak bisa mencari tambahan penghasilan dari ngojek. Beberapa hari kemudian si Dodo ini menemui pemilik dari rumah tersebut. Dia ini bilang kalau nggak jadi melanjutkan tinggal di rumah itu karena istrinya waktu itu akan pulang kampung. Jadi si Dodo ini akan menempati sebuah mes di tempat kerjanya lagi seperti sebelumnya. Walaupun waktu itu si Dodo ini sebenarnya dia ini berbohong. Nah akhirnya Dodo juga bilang kalau uang separuh yang sudah dia bayarkan dia tidak meminta untuk dikembalikan karena dia baru beberapa hari tinggal di tempat itu. Tapi si pemilik rumahnya ini memaksa si Dodo untuk
menerima uang itu kembali secara utuh, karena beliau ini juga mengucapkan terima kasih. Semenjak ada Dodo dan si Sari, rumah itu benar-benar bersih. Bahkan pekarangannya itu memang disapu bersih oleh si Sari ketika siang hari. Dan akhirnya si Dodo pun menerima uangnya itu dikembalikan dan meminta maaf kepada si pemilik. Tapi pemiliknya pun seperti orangnya itu memang baik, jadi beliau ini tidak mempermasalahkan, karena pasti orang memiliki alasan tertentu lah. Walaupun sebenarnya Dodo ini berbohong kalau istrinya akan kembali ke kampung. Dan waktu itu Dodo sempat seolah-olah dia ini melihat tatapan ibu itu mengerti tentang seluk-beluk kenapa si Dodo ini tidak betah tinggal di rumah itu. Dan itu adalah kisah pengalaman dari Widodo bersama Sari yang diceritakan kepadaku beberapa bulan yang lalu, dan baru aku ceritakan ulang di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sehat selalu buat semuanya. Jika ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.